Puji nama Tuhan, satu anugerah Tuhan pada saat ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, pada saat ini kita akan melakukan ibadah. Untuk itu kita siapkan hati kita berikan korban syukur kita yang paling dalam hanya bagi Dia. Karena kemurahannya, karena anugerahnya, karena kasih setianya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Persembahkan korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu dalam hidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setia-Mu nyata dalam hidupan kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup.
syukur kami yang paling dalam Tuhan. Karena Kau sungguh baik, teramat sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik. Kau teramat sangat baik. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kita tetap fokus seperti khotbah pada minggu kemarin. Kita tetap memandang Tuhan, kita tetap percaya akan setiap janji-janjinya. Meskipun keadaan di sekitar kanan kiri kita tidak menentu, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita akan dibawa dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Amin, haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita tidak pernah ragu akan kasih-Nya, kesetiaannya, dan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam
Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Puji nama Tuhan, karena bukan dengan kekuatan kita mampu menghadapi hidup ini, tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu, kita bisa menjalani setiap kehidupan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang. Ku pandang wajah-Mu Haleluya, amin. dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan Sekali lagi, dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Amin. Engkau satu-satunya Allah yang menjadi andalan Amin. kami. Benar Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Sebab kami tahu di dalam nama-Mu, di dalam Engkau, segala kasih karunia dan perkenanan Tuhan itu ada di atas kami. Amin. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan kami mensyukuri dari setiap berkat-berkat ilahi
yang telah tercurah atas hidup kami dan keluarga kami. Dan kami percaya hari ini Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan menuntun kami ke tempat rancangan rencana Tuhan yang indah itu bagi kami. Kami menyediakan bejana kami, hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Dimanapun saudara berada, saya percaya hari ini di mana berkat, anugerah, kesehatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dari Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan keluarga saudara semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari ini, minggu yang pertama di bulan baru ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran yang masih berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, tentunya setiap orang ingin mengalami keberhasilan dalam setiap perjalanan hidupnya. Secara umum ada banyak orang berpikir bahwa keberhasilan itu hanya bisa didapat bila seseorang, contohnya, kalau kita ingin berhasil dalam sebuah bisnis atau usaha, maka secara umum ada banyak orang berpikir keberhasilan seseorang dalam bisnis atau usaha itu hanya bisa didapat kalau punya 5 hal ini. Punya 5 hal. Yang pertama, punya modal. Yang kedua, punya kepandaian. Yang ketiga, punya bakat. Dan yang keempat, punya insting yang tajam, feeling, kepekaan. Yang kelima, punya semangat untuk bekerja keras. Saya ulangi, pada umumnya ada banyak orang berpikir keberhasilan itu hanya didapat bila seseorang punya modal, punya kepandaian, punya bakat, punya insting yang kuat, dan punya semangat untuk bekerja keras. Kalau punya 5 hal ini, pasti akan membuat seseorang akan berhasil dengan apa saja yang dikerjakannya. Dengarkan saya, 5 hal ini penting. Tetapi bukan yang terpenting. Nanti saudara akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. 5 hal ini penting. Punya modal, punya kepandaian, punya bakat, punya insting, dan punya kemauan, semangat untuk bekerja keras. 5 hal ini penting, tetapi bukan yang terpenting. Sekalipun seseorang punya bakat, punya insting yang kuat, punya kepandaian, namun kalau orang ini tidak memiliki konsisten, maka ia tidak akan bakal maju atau berhasil. Saya ulangi ya, sekalipun seseorang punya bakat, punya kepandaian, punya teknik yang baik, punya insting yang kuat, punya semangat, tetapi kalau ia tidak memiliki kehidupan yang konsisten, maka ia tidak akan bakal maju atau berhasil. Saya telah mengamati orang-orang yang seperti ini. Sesungguhnya saya melihat mereka ini punya bakat yang luar biasa, punya kepandaian yang luar biasa, punya feeling, punya insting yang baik. Sehingga dengan waktu yang singkat mereka dapat menguasai sesuatu yang baru. Sementara orang lain membutuhkan bertahun-tahun untuk dapat menguasai sesuatu yang baru tersebut. Orang-orang ini punya kemampuan untuk bisa menguasai sesuatu yang baru dalam waktu yang singkat. Namun sayangnya yang saya lihat dengan berjalannya waktu, mereka yang saya sebut punya bakat, punya kepandaian, punya insting, punya teknik yang baik. Ternyata saudara, dalam berjalannya waktu mereka tertinggal jauh dengan orang-orang yang saya lihat mereka tidak punya bakat. Mereka tidak punya modal dalam menguasai sesuatu yang baru tersebut.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa tertinggal jauh dengan orang-orang yang tidak punya bakat dan tidak punya kepandaian? Kenapa? Oleh karena mereka yang punya bakat, punya insting, serta punya kepandaian ini tidak memiliki ketahanan atau tidak memiliki daya juang atau ketekatan untuk melakukan hal-hal yang baru tersebut secara konsisten. Sedang yang saya lihat sepertinya tidak punya bakat, tidak punya kepandaian tadi, namun mereka dapat berhasil dan sukses melampaui orang-orang yang punya bakat tadi karena mereka punya ketekatan, punya daya juang, punya ketahanan, punya ketekunan untuk mengerjakan semua itu secara konsisten. Jadi tidak cukup seseorang, untuk bisa seseorang berhasil tidak cukup punya modal, hanya memiliki modal, punya bakat, punya kepandaian, punya insting, dan semangat untuk bekerja keras. Untuk memperoleh keberhasilan kesuksesan ini, seseorang harus punya suatu kehidupan yang konsisten. Mari saya akan mengajak saudara melihat sebuah kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2, Kejadian 39 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pengawal istana Firaun, pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita akan sambung Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Wow, luar biasa ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mengambil dari sisi kehidupan Yusuf yang berhasil. Menurut saudara, keberhasilan Yusuf dalam segala sesuatu yang dikerjakannya ini, apakah karena Yusuf hidup memenuhi standar 5 hal tersebut di atas yang saya sebutkan tadi? Keberhasilan Yusuf itu karena Yusuf punya modal, punya bakat, punya kepandaian, punya insting yang tajam, dan semangat mau bekerja keras. Apakah Yusuf memenuhi kriteria 5 hal ini sehingga Yusuf itu berhasil? Apakah betul Yusuf punya modal? Apakah Yusuf itu pernah jadi budak sehingga ia berhasil jadi budak? Apakah Yusuf pernah dipenjara sehingga ia berhasil? Ketika dipenjara, orang-orang sayang kepada dia. Apakah Yusuf pernah belajar perekonomian sehingga ia berhasil? Apakah Yusuf mempunyai kepandaian dan bakat sebagai budak? Coba kita renungkan. Apakah Yusuf memiliki insting sebagai bisnismen sehingga ia berhasil dalam segala yang ia kerjakan? Apakah Yusuf punya semangat untuk bekerja keras dalam dia menjadi budak sehingga ia berhasil? Bagaimana Yusuf dapat mengatur perekonomian dan pangan seluruh Mesir padahal ia tidak memiliki latar belakang sebagai orang yang ahli di bidang ekonomi maupun pangan? Sebab pada kenyataannya
Kehidupan Yusuf itu adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Hanya sebuah jubah yang melekat di tubuhnya ketika ia jadi budak. Tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Ia belum pernah bekerja seberat jadi budak. Ia tidak ada insting sebagai ahli ekonomi atau pangan. Bahkan ia tidak punya kepandaian dalam bekerja. Bagi saudara-saudaranya, Yusuf tidak lebih hanya sebagai tukang mimpi, tukang mengayal, si mulut besar. Itu di hadapan saudara-saudaranya, itu Yusuf itu hanya tukang mimpi. Namun saudara bisa lihat, Alkitab menulis Yusuf mengalami keberhasilan. Yusuf mengalami keberhasilan. Apa yang membuat Yusuf berhasil sekalipun tidak punya modal, tidak punya kepandaian, tidak punya insting sebagai seorang pebisnis? Apa yang membuat Yusuf berhasil? Yang pertama, kalau saudara melihat kebenaran firman Tuhan berturut-turut hari Minggu yang saudara dengar. Yang pertama, yang membuat Yusuf berhasil dengan apa yang dikerjakannya oleh sebab Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf itu dinyatakan melalui kasih karunia dan perkenanan yang Tuhan berikan. Selain kasih karunia dan perkenanan yang Tuhan berikan di atas Yusuf, yang kedua, keberhasilan Yusuf itu disebabkan oleh karena Yusuf tidak pernah memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Ia rela saat dibawa berjalan dalam koridornya Tuhan. Yaitu jalan atau lorong-lorongnya Tuhan. Sebab ia percaya di setiap lorong yang dia lewati, Tuhan itu tetap menyertai dia. Yang ketiga, yang menyebabkan Yusuf berhasil, apa yang menyebabkan Yusuf berhasil? Karena Yusuf fokus dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya, yaitu janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, sudah dengarkan baik-baik, keberhasilan Yusuf oleh karena Yusuf berani berjalan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan secara konsisten. Saya ulangi yang keempat. Keberhasilan Yusuf. Yang keempat adalah Yusuf berani berjalan dalam iman, pengharapan kepada Tuhan secara konsisten. Dari 4 poin itulah Yusuf mengalami keberhasilan di segala situasi, keadaan di setiap musim yang harus dia lewati, harus dia hadapi. Lihat ini, saat dia berada di musim hidup sebagai budak, dia berhasil. Saat dia berada di musim harus di penjara, dia mengalami kasih sayang dan kepercayaan dari kepala penjara. Saat dia dibawa ke musim sebagai penguasa nomor 2 di tanah Mesir, ia bukan saja menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan yang hebat, tetapi bangsa-bangsa di dunia pun dapat terluput dari kelaparan yang hebat itu oleh karena Yusuf. Nah, saudara, perhatikan saya. Salah satu penyebab keberhasilan Yusuf oleh karena ia memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan secara konsisten. Dari kehidupan Yusuf yang sangat konsisten dalam mempercayai Tuhan dan janjinya itu menyebabkan Yusuf menerima kekuatan dan hikmat. Menerima kekuatan dan hikmat. Saat dia jadi budak, Tuhan memberi kekuatan, kesanggupan ilahi dan hikmat. Saat dia di penjara, Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan ilahi dan hikmat. Maupun saat dia dilupakan orang yang ditolongnya, Tuhan tetap memberikan kekuatan ilahinya. Bahkan saudara harus tahu malam ini, kenapa ia berhasil? Ya, karena ia tidak pernah berhenti dalam mempercayai Tuhan dan janjinya, sekalipun ia ada di dalam situasi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itulah yang menjadikan Tuhan memberkati dan membuat Yusuf berhasil. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang apa itu konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama,
Konsisten memiliki arti suatu ketaatan secara total. Konsisten memiliki arti yang lain, tidak mudah berubah-ubah. Konsisten memiliki arti yang lain, yaitu setia sampai akhir. Konsisten juga memiliki arti selaras antara perkataan dan perbuatannya. Konsisten juga memiliki arti berdiri kokoh dengan teguh, berdiri kokoh dengan teguh. Konsisten memiliki arti tidak mudah mengubah keputusan yang telah ia buat. Seorang yang konsisten tidak akan mudah mengubah keputusan yang telah ia buat. Apalagi bila orang lain berusaha mengubah keputusan tersebut. Konsisten memiliki arti bekerja penuh dengan komitmen. Orang yang konsisten selalu komitmen dalam melakukan keputusannya. Meskipun sering kali dianggap lambat, tetapi mereka tetap melakukan keputusannya terus menerus dan tidak berubah. Konsisten memiliki arti yaitu pantang menyerah atau berhenti. Konsisten memiliki arti memiliki pertahanan untuk terus berjuang. Konsisten juga memiliki arti memiliki pendirian yang teguh. Orang akan sulit untuk mengubah pendiriannya karena keputusan yang dia ambil itu sudah dipertimbangkan dengan matang sekali. Nah, konsisten memiliki arti tidak mengingkari apa yang telah diucapkan atau dinasarkan. Ini merupakan ciri umum orang yang konsisten. Bagi mereka, integritas merupakan suatu sangat berharga sehingga apa yang mereka ucapkan itu akan dilakukannya. Dan konsisten memiliki arti bisa dipercaya. Dan yang terakhir, konsisten memiliki arti sebuah usaha yang tidak pernah menyerah sampai tujuannya tercapai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi keberhasilan itu tidak hanya memiliki modal, bakat, kepandaian, insting yang kuat, dan semangat juang saja. Tetapi harus memiliki daya juang yang gigih secara konsisten, secara terus menerus. Baru keberhasilan itu akan terjadi dalam segala hal dalam hidup kita. Kalau keberhasilan itu hanya diukur 5 hal yang saya sebutkan tadi di atas, maka seorang murid yang namanya Petrus itu pasti selalu berhasil dalam segala yang ia kerjakan. Saya ulangi ya, kalau keberhasilan itu hanya diukur dari 5 hal tadi, modal, bakat, kepandaian, insting, dan juga kemauan yang keras, maka Petrus tidak akan pernah gagal dalam usahanya. Kenyataannya Petrus mengalami kegagalan dalam usaha bisnisnya sebagai nelayan. Padahal dia punya 5 kunci keberhasilan secara umum tadi. Yang pertama, sebagai nelayan, ia punya modal. Buktinya ia punya kapal dan jaring untuk menangkap ikan. Itu modal itu. Ya, bagaimana dia bisa menangkap ikan yang banyak kalau hanya punya pancing? Dia punya kapal, dia punya jaring, berarti dia punya modal. Yang kedua, ia punya bakat dan kepandaian sebagai nelayan. Memang dia dilahirkan dari seorang keluarga nelayan. Yang ketiga, ia punya insting yang kuat. Di mana ia tahu tempat yang banyak ikan dan kapan yang paling tepat menangkap ikan. Yang kelima, dia juga punya semangat untuk bekerja keras. Tapi Alkitab menulis ia gagal, ia tidak berhasil. Ada satu hal yang sudah saya perlu ketahui, ada satu hal yang kurang dari Petrus. Sampai ia menyebabkan kegagalan. Padahal ia punya 5 hal untuk ia berhasil. Ada satu yang kurang dalam hidup Petrus. Apa itu? Ia kurang konsisten dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ia kurang konsisten dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatunya yang tidak mungkin. Yang mustahil. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Petrus tidak punya iman pengharapan kepada Tuhan secara konsisten, secara ajak, tetap
Namun iman pengharapannya berubah-ubah. Saudara, ini bahaya sekali kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang tidak punya iman pengharapan yang konsisten, berubah-ubah. Pada saat kita punya masalah baru kita cari Tuhan. Kalau kita tidak punya masalah kita seenaknya cari Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin gereja-gereja dimanapun sekarang masih mengadakan online. Saudara tidak harus dengan waktu yang tepat datang ke gereja sekarang. Cukup mendengarkan YouTube di rumah saudara masing-masing. Nah, apakah saudara sampai hari ini masih konsisten untuk punya pengharapan dan iman kepada Tuhan? Ataukah sekarang ini saudara mulai kendor iman pengharapan saudara kepada Tuhan? Dan kemungkinan Anda mulai malas datang kepada Tuhan. Itu yang namanya tidak konsisten, saudara. Nah, penting sekali kita harus menjaga iman pengharapan kita secara konsisten. Kurangnya konsisten Petrus terhadap Tuhan dan firman-Nya, saya akan tunjukkan kepada saudara, kurangnya konsisten Petrus terhadap Tuhan dan firman-Nya juga tampak saat Yesus menceritakan akan mengalami penderitaan dan akan mengalami aniaya dalam rangka penggenapan karya penyelamatan manusia dari dosa. Mari saya ajak saudara membaca dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 31 sampai 35. Saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa Petrus ini kurang konsisten terhadap Tuhan dan firman-Nya. Saya akan buktikan di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid-murid lain pun berkata demikian. Saudara-saudara, Yesus menceritakan apa yang mau bakal terjadi dalam hidupnya. Bahwa sebentar lagi dia akan mengalami aniaya penderitaan. Dan Yesus sudah mengingatkan mereka semua akan tergoncang imannya. Tetapi saudara, apa kata Petrus? Ia berkata bahwa ia tidak akan tergoncang. Ia berkata lagi, ia akan tetap sama, terus akan setia sama Yesus apapun yang akan terjadi. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, kalau semuanya meninggalkan Yesus, ia sekali-kali tidak akan meninggalkan Yesus. Bahkan ia berkata siap mengalami aniaya penderitaan, bahkan mati bersama Yesus. Dia tidak akan menyangkal Yesus. Namun kenyataannya saat Yesus benar-benar ditangkap, Petrus itu tidak konsisten iman pengharapannya dengan Yesus. Petrus menyangkal bahwa ia bukan murid Yesus, bahkan ia menyangkal 3 kali sampai 3 kali. Petrus menunjukkan iman dan pengharapan kepada Yesus itu benar-benar tidak konsisten. Namun Yesus masih memberi kesempatan kepada Petrus. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dia menjumpai Petrus. Dan Yesus ingin membuat Petrus itu betul-betul mengasihi Yesus secara konsisten. Nah, saudara, begitu iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus ada dalam hidupnya secara konsisten, maka Petrus dibawa dalam keberhasilan dalam pelayanan. Pelayanan Petrus menjadi berkat yang luar biasa karena iman dan pengharapan kepada Yesus itu betul-betul konsisten. Dan menurut tradisi, Petrus ini mati disalib dengan kepala di bawah. Petrus ini salah satu-satunya murid yang mati disalib dengan kepala di bawah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengarkan saya.
Betapa pentingnya kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan itu secara konsisten. Sekalipun kita sedang dihadapkan suatu keadaan atau situasi yang tidak sejalan dengan janji Tuhan yang sedang kita alami dalam hidup ini, saya ingin mendorong saudara hari ini, jangan pernah berhenti untuk tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Jangan pernah berhenti untuk tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Seperti Yusuf tadi. Sekalipun dia jadi budak, dia tetap percaya, yakin akan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat berhasil. Sekalipun dia masuk penjara, dia tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya dan janjinya. Jadi hari ini firman Tuhan ingin mendorong saudara semuanya, tetaplah berdiri teguh dalam iman. Artinya pertahankanlah apa yang ada pada kita dengan setia. Setiap kita pasti akan dibawa dalam keberhasilan dalam menjalani hidup ini. Sebab di mana kita dibawa dalam lorong-lorongnya Tuhan, di jalan-jalan koridornya Tuhan, di situ Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Situasi apapun yang kita hadapi, mari dengan konsisten iman pengharapan kita terus kepada Tuhan. Jangan turun, jangan berubah. Sebab ketika kita konsisten seperti Yusuf, maka Tuhan akan membuat segala perjalanan kita akan berhasil. Akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Mempersiapkan hati kita dengan meresponi firman Tuhan. Dan mari kita akan persiapkan hari ini untuk kita menerima perjamuan kudus. Kalau selama ini perjalanan hidup rohani kita tidak konsisten, ambillah keputusan hari ini untuk mau hidup sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan firman-Nya seperti Yusuf. Sebagaimana Tuhan telah membuktikan. Sebagaimana Tuhan telah membuktikan melalui kehidupan Yesus sendiri. Yesus sangat konsisten terhadap perintah Allah Bapanya dalam karya penyelamatan manusia dari dosa. Mari saudara kita belajar seperti Yesus. Sekalipun Yesus harus menghadapi direndahkan, dianiaya, mengalami penderitaan, salib, bahkan kematian. Tetapi akibat konsistensinya, berkat keselamatan dari Allah itu telah datang dalam hidup kita. Katakan, Tuhan, Engkau sandaranku. Dan ku hanya akan berharap padamu. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
membangun iman pengharapan kita kepada Tuhan dengan konsisten. Hari ini ada kabar baik datang kepada kita semuanya. Kalau kita ingin berhasil dalam melewati perjalanan hidup kita ini dalam segala hal, mari saudara, milikilah iman pengharapan kita kepada Tuhan secara konsisten. Dalam situasi keadaan apapun, tetapkan hati kita untuk tetap teguh. Jangan berubah. Jangan berubah, jangan menoleh ke belakang seperti orang-orang Israel. Jangan hanya mencari Tuhan di hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus setiap hari kita harus cari Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti iman pengharapan kita kepada Tuhan. Itu yang namanya konsisten. Pertahankan konsistensi kita di hadapan Tuhan setiap hari. Entah kita ada pergumulan atau tidak ada pergumulan apapun, tetap kita harus mempertahankan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab konsistensi itu yang mendorong kita terus maju bergerak sampai tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Putuskan hari ini untuk kita mau membangun kehidupan rohani seperti Yusuf. Sehingga setiap hidup kita akan dibawa keberhasilan dalam segala hal. Dalam kita menjalani hidup ini. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan kudus ini kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib yang penuh dengan penderitaan itu. Kita ambil hikmahnya. Semua itu Yesus lakukan, bahwa Yesus membuktikan Dia adalah seorang yang sangat berpegang kepada konsistensi, di mana apapun yang diperintahkan Tuhan, diperintahkan Bapanya di surga, Dia lakukan itu penuh ketaatan, Dia lakukan itu penuh kesetiaan. Sekalipun iblis berusaha menggeser untuk dia tidak fokus dengan apa yang direncanakan oleh Allah Bapanya, tetapi Yesus tetap konsisten. Sekalipun dia harus bayar harga yang begitu mahal, menderita, dianiaya, dihina, direndahkan, disalib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari hari ini sebelum kita mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mengambil kematian bersama Yesus, pastikan ambil keputusan kita masing-masing hari ini untuk kita mau hidup dalam iman pengharapan yang konsisten, tidak berubah-ubah, tetapi benar-benar kita akan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang sampai segala tujuan Allah dalam hidup kita digenapi, terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan kebenaran-Mu, firman ini dalam hidup kami, sehingga setiap kami hari ini boleh mengalami keubahan dalam hidup kami, untuk kami belajar seperti Yusuf. Kenapa Yusuf berhasil? Karena Yusuf benar-benar memiliki iman pengharapan yang sangat konsisten di hadapan Tuhan.
Hari ini kami mau mengambil perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati kami, ampuni kami. Kalau perjalanan hidup kita ini selama ini kami kurang konsisten, kami kurang sungguh-sungguh. Seringkali kami berubah-ubah. Tuhan ampuni kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ada kekuatan yang baru, ada kasih karunia yang baru, ada anugerah yang baru yang memampukan kami untuk kami bisa hidup secara konsisten dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami menghadapi situasi-situasi seperti Yusuf, tetapi kami percaya di dalam setiap musim kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tetapi penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Inilah hati kami, kuduskan, sucikan roti dan anggur. Dan setiap kami yang mengambil perjamuan kudus hari ini, menerima berkat yang baru, anugerah yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan roti kita. Ada di tangan kita sebagai lambang daripada tubuh Tuhan yang telah diserahkan kepada kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, apakah saudara percaya hari ini kita akan mengambil persekutuan di dalam kematiannya? Di dalam nama Yesus, terimalah tubuh Tuhan ini sambil kita mengucap syukur. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengangkat cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara, hari ini kita akan menerima berkat daripada penyucian dari darah Yesus, pengampunan daripada darah Yesus. Kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita semua mendapat perkenanan daripada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Buka hati saudara pada hari ini di hadapannya. Sekarang terimalah lawatan Tuhan, urapan Tuhan. Terimalah anugerah yang baru dari Tuhan. Terimalah kasih karunia yang perkenanan dari Tuhan. Terimalah belas kasihan Tuhan. Terimalah kebaikan Tuhan hari ini. Terimalah kekuatan daripada Tuhan. Terimalah hari ini kemenangan daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Terimalah segala berkat yang baru dari Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus. Setiap perkara-perkara yang Tuhan sediakan hari ini turun dalam hidupmu, turun dalam keluargamu, turun di dalam kesehatanmu, melimpah kepada keluargamu, anak-anakmu, kepada usaha bisnismu. Segala sesuatunya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Sungguh firman yang luar biasa, yang senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidupan kita.
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita tetap konsisten dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu depan kita masih adakan ibadah untuk online. Diharapkan juga kita bagi saudara-saudara dimanapun berada, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan kalaupun tidak ada yang kebutuhan khusus atau apa, diharapkan untuk kita tetap tinggal di rumah aja ya. Demikian pengumuman, kita akan tutup ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, percayalah, di bulan yang baru ini, Tuhan sudah menyediakan anugerah yang baru atas kita semuanya. Sehingga saudara dan saya akan bisa melewati sepanjang bulan ini penuh dengan kemenangan. Pastikan hidup kita selalu fokus dan konsisten dengan Tuhan. Tuhan, Immanuel pasti menyertai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara mengakhiri ibadah hari ini, terimalah di bulan yang baru ini berkat anugerah dari Bapa di surga, yaitu kelimpahan daripada kasih karunia dan perkenanan Tuhan yang tidak terbatas ini melimpah tercurah dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, melimpah di dalam seluruh kesehatanmu, melimpah di dalam usaha bisnis pekerjaanmu, melimpah di dalam setiap keluar masukmu, untuk setiap masa depanmu. Semua dilimpahi dengan perkenanan kasih karunia yang tidak terbatas daripada Tuhan. Sehingga hidupmu merasakan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kebaikan-kebaikan Tuhan selalu mewarnai hidupmu. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus pengurapan daripada Tuhan. Hari ini terus menyertai saudara, ada di atas saudara. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.